Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Salma Sabila dari kelas 10 TJKT 2. Saya akan menjelaskan materi yang ada pada modul Cisco Switching yang berjudul Networking Model. Selamat menonton! Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Dulu, setiap vendor memiliki protokol dan aturan komunikasi sendiri yang bersifat tertutup. Hal ini mengakibatkan perangkat antar vendor tidak dapat saling terhubung, sehingga membangun jaringan skala besar menjadi sangat sulit. Sebagai solusinya, pada tahun 1984 lahirlah OSI Model atau Open System Interconnection yang diresmikan oleh ISO. Standar inilah yang akhirnya memungkinkan seluruh perangkat di dunia bisa saling berkomunikasi hingga saat ini. Intinya, networking model berfungsi sebagai bahasa standar global yang memastikan seluruh perangkat dari berbagai vendor dapat saling berkomunikasi secara terstruktur, efisien, dan kompatibel. Nah, di sini ada perbedaan dari sebelum dan sesudah adanya networking model. Sebelum ada networking model, mereka ini tidak jelas arahnya ya, tidak berkesinambungan, dan itu akan menyebabkan tabrakan data. Sedangkan sesudah adanya networking model, semuanya sudah tersusun rapi sesuai bagian-bagiannya. Ada dua model yang populer pada networking model. Yang pertama ada TCP/IP model, terdiri dari 4 atau 5 lapisan. Berbeda dengan OSI, TCP/IP adalah model yang digunakan secara praktis dan nyata dalam arsitektur internet saat ini. Model ini lebih efisien karena menggabungkan beberapa fungsi lapisan menjadi lebih ringkas untuk kebutuhan implementasi jaringan global. Yang kedua ada OSI model, terdiri dari 7 lapisan atau layer. Model ini bersifat teoritis dan digunakan sebagai standar referensi global untuk memahami bagaimana proses komunikasi data bekerja secara mendalam dan terstruktur dari sisi perangkat keras hingga aplikasi. Kalau di OSI itu terdapat 7 layer, yang dimana ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Tetapi di TCP/IP, application, presentation, dan session itu digabungkan hanya menjadi satu layer, yaitu application saja. Transportnya tidak berubah, networknya berubah namanya menjadi internet, data link dan physical itu hanya jadi satu, yaitu link saja. Ini versi 4 layer TCP/IP, isinya ada link, internet, transport, dan application. Tapi yang sering digunakan adalah TCP/IP yang 5 layer, yaitu mulai dari application, transport, network, data link, dan juga physical. Nah, TCP/IP model atau Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah model yang sampai saat ini masih digunakan dalam perusahaan atau vendor-vendor. TCP/IP ini adalah dasar dari jaringan internet yang dirancang oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini lebih sederhana dari OSI model karena hanya memiliki 4-5 layer dengan beberapa fungsi dari OSI layernya digabungkan. Cara kerja TCP/IP model yang pertama, dia memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dan yang terakhir, jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Sekarang kita akan membahas struktur TCP/IP. Yang pertama di sini ada TCP/IP Application Layer atau lapisan aplikasi. Merupakan pintu yang menerima perintah dari pengguna untuk dikirim ke jaringan dan menampilkan kembali data dari jaringan ke pengguna. Protokol yang digunakan yaitu HTTP or HTTPS, FTP, SMTP, dan yang lainnya. Nah, contoh penerapannya ketika kita sedang mencari seblak di Google, maka application layer akan memproses perintah tersebut agar bisa dikirim ke server, lalu menampilkan hasil pencarian yang relevan kembali ke layar pengguna. Nah, untuk lebih jelasnya, cara kerjanya itu seperti ini. Dari user atau pengguna ke browser, itu user memasukkan alamat web, contohnya instagram.com. Nah, dari browser masuk ke web server. Browser itu menerjemahkan alamat tersebut menjadi permintaan atau HTTP request dan mengirimkannya ke server. Lalu di web server ini diproses nih. Si server ini memahami permintaan user, lalu mengambil data atau bahan yang dibutuhkan dari storage. Lalu dari web server ke browser lagi. Server mengirimkan balikan data atau HTTP response yang berisi status dan isi website. Nah, dari browser sampai ke user lagi.
Browser mengubah data mentah tersebut menjadi tampilan visual atau halaman web yang bisa dilihat oleh user. Lalu sekarang kita akan membahas struktur yang kedua, yaitu transport layer atau lapisan transport. Bertujuan untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya yaitu TCP dan UDP. Nah, contoh penerapannya di sini saya mengakses ke situs httpforever.com, yang dimana dia menggunakan protokol HTTP. Dalam proses ini, transport layer menggunakan protokol TCP untuk menjamin data halaman web terkirim secara utuh dan berurutan dari server ke perangkat, meskipun koneksinya tidak terenkripsi. Nah, cara kerja transport layer, yang pertama dia receiving data, mengambil data dari lapisan di atasnya atau application layer. Yang kedua, segmentation atau proses memecah data tersebut menjadi potongan-potongan kecil agar bisa dikirim melalui jaringan. Yang ketiga, protocol selection, yang dimana dia menentukan jalur pengiriman, apakah pakai TCP atau UDP. Yang keempat, transport, yaitu proses pengiriman segmen-segmen tersebut ke komputer tujuan melalui lapisan jaringan. Yang terakhir, reassembly. Nah, di sisi penerima, segmen-segmen yang terpisah tadi disusun kembali menjadi data yang utuh. Nah, lalu yang ketiga ada network layer, merupakan lapisan jaringan tempat setiap perangkat diberi identitas unik berupa IP address. Nah, bayangkan IP address ini sebagai alamat rumah. Fungsinya sebagai alamat tujuan yang valid agar perangkat bisa saling terkoneksi dan memastikan data dikirim ke alamat yang tepat tanpa salah sasaran lintas jaringan. Setelah data melewati application layer, lalu ke transport layer untuk ditentukan pakai TCP atau UDP, barulah data turun ke network layer. Di sini, unit data yang tadinya disebut segmen dibungkus lagi dengan IP address, lalu berubah namanya menjadi paket. Nah, protokol utamanya yaitu IP dengan dua fitur utamanya, yaitu yang pertama, addressing atau pengalamatan. Dia memberikan alamat unik ke setiap perangkat. Kalau ada dua perangkat yang memiliki IP yang sama, itu akan terjadi IP konflik atau tabrakan identitas yang membuat koneksinya terputus. Yang kedua, ada routing atau pemilihan jalur. Dia mencari rute terbaik agar paket sampai ke tujuan dengan efisien. Nah, analoginya ketika kalian akan pergi ke suatu tempat, lalu kalian menggunakan fitur rute di Google Maps. Nah, contohnya di sini saya mau pergi dari Purwakarta ke Bandung. Nah, Google Maps bakal merekomendasikan rute utama lewat Padalarang yang cuma 2 jam 11 menit karena jalurnya lurus dan cepat. Tapi kalau kita malah milih rute muter lewat Lembang, jalurnya jadi lebih jauh dan butuh waktu 2 jam 24 menit karena harus melewati lebih banyak daerah. Disinilah cara kerja network layer bagian routing. Dia bakal otomatis nyari rute paling efisien dengan hop count atau jumlah lompatan paling sedikit, biar data kita langsung sampai ke tujuan tanpa harus muter-muter keliling Lembang. Nah, yang keempat ada TCP/IP, data link, dan physical layer. Kenapa ya data link dan physical layer ini sering disatukan menjadi link layer? Karena mereka itu adalah satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Physical layer menyiapkan jalurnya, sedangkan data link yang mengatur aturan mainnya. Nah, data link layer itu bertugas mendefinisikan protokol dan mengatur bagaimana data diubah menjadi sinyal yang siap dikirim oleh physical layer. Pada data link ada fitur FCS atau Frame Check Sequence. Nah, dia ini untuk mendeteksi apakah ada data yang rusak di jalan. Tapi layer ini tuh cuma mendeteksi tanpa memperbaiki. Kalau datanya rusak, paketnya langsung dibuang. Lalu ada juga addressing atau pengalamatan. Data link menggunakan alamat fisik bernama MAC address. Analoginya ketika kita memesan paket, MAC address ini identitas asli atau nama kita, lalu IP address ini alamat rumah kita. Nah, physical layer ini merupakan lapisan paling bawah yang bertugas untuk menyampaikan atau mengalirkan data digital dari dalam perangkat, dengan cara mengubahnya menjadi sinyal fisik seperti gelombang radio, listrik, atau cahaya agar bisa merambat lewat media seperti udara atau kabel menuju ke perangkat sebelah. Dia memiliki keterbatasan jarak karena physical layer ini urusannya dengan hal fisik nyata, di mana yang pasti namanya sinyal fisik itu bisa melemah atau terhalang di jalan. Nah, yang terakhir ada encapsulation dan decapsulation. Dalam perjalanan data di jaringan, ada dua proses utama yang terjadi saat kita mengirim dan menerima pesan, yaitu encapsulation atau pembungkusan dan juga decapsulation atau buka bungkus. Nah, encapsulation ini sebagai pengirim atau sender.
Dia ini memecah data menjadi potongan kecil lalu membungkusnya dengan informasi tambahan dari layer atas ke layer bawah, yaitu dari application ke physical. Nah, decapsulation dia ini sebagai penerima atau receiver, merupakan kebalikan dari encapsulation karena dia merupakan proses membuka bungkusan informasi satu persatu dari layer bawah ke layer atas sehingga data kembali utuh. Nah, di sini aku mau ngejelasin cara kerja proses encapsulation. Di application layer, itu tuh data asli dari pengguna dibuat. Di transport layer, data dipecah dan dibungkus dengan header TCP atau UDP. Dia berubah namanya jadi segmen. Di network layer, segmen tadi dibungkus lagi dengan header IP address. Berubah nama jadi paket. Di data link layer, paket dibungkus lagi dengan header MAC address dan penutup atau FGS. Berubah namanya jadi frame. Nah, di physical layer, frame ini diubah menjadi bilangan biner dan ditransmisikan lewat media kabel atau WiFi. Nah, kalau di proses decapsulation ini kan kebalikannya dari encapsulation ya, jadi dia mulai dari physical layer dulu. Di physical layer, dia menerima sinyal biner dari media transmisi. Lalu di data link layer, dia menerima frame, mengecek error, lalu mengupas atau membuang header MAC address untuk mengambil isinya saja. Di network layer, dia menerima paket, mengecek IP address, lalu mengupas header IP untuk mengambil isinya saja. Lalu di transport layer, dia menerima segmen, mengecek nomor port TCP atau UDP, lalu mengupas header transport. Cukup sekian penjelasan modul networking model dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.